Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan ketenangan untuk terus belajar dan menambah ilmu, terutama ilmu bahasa Arab yang menjadi kunci memahami Al-Quran dan ajaran Islam. Salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk tugas video mata kuliah Asrorful Al-Ibtida yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Haji TB Abdul Hamid MAG. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Deniatul Adawiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, STAI Dr. Kahazat Mutakin Purwakarta. Nah, dalam video ini kita akan membahas satu konsep, yaitu tentang huruf hijaiyah di dalam ilmu syarab. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengingatkan sedikit pesan. Belajar bahasa Arab itu mungkin terasa sulit di awal, begitupun saya mungkin terasa sulit, tapi sedikit huruf yang kita kenali, setiap kata yang kita pahami adalah jembatan yang mendekatkan kita kepada pemahaman agama yang lebih dalam. Jadi jangan pernah takut salah atau ragu, karena dalam proses belajar itu yang terpenting adalah keberanian dan terus mencoba. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu tentang huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf dasar yang digunakan dalam bahasa Arab. Jumlahnya ada berapa? Yaitu ada 29, dan semua kata dalam bahasa Arab itu terbentuk dari kombinasi huruf ini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya huruf alfabet. Diawali dari A dan sampai Z. Nah, dalam bahasa Arab juga kita punya huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu sangat penting karena kenapa huruf hijaiyah itu sangat penting? Nah, karena huruf hijaiyah itu dipakai untuk membaca Al-Quran, menjadi dasar ilmu nahwu dan shorob, menentukan cara pengucapan kata, serta memengaruhi arti dan buruk suatu kata. Jadi sebelum kita belajar perubahan kata nih, kita harus paham dulu huruf-hurufnya. Nah, yang kedua adalah jumlah dan susunan huruf hijaiyah. Tadi ada berapa sih jumlah huruf hijaiyah? Yaitu ada 29. Nah, secara umum huruf hijaiyah itu tadi 29, dimulai dari alif dan diakhiri dengan kata ya. Berikut urutannya nih: alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dha, ra, zai, sin, shin, shad, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, wa, dan ya. Nah, yang ketiga ada cara kerja huruf hijaiyah atau sifat penting. Nah, huruf hijaiyah ini berbeda dari huruf Latin. Karena apa? Karena punya ciri khas. Salah satunya yang pertama, ciri khas huruf hijaiyah yaitu ditulis dari kanan ke kiri. Berbeda dari Latin. Kalau Latin itu ditulis dari kiri ke kanan. Nah, yang kedua ada setiap huruf itu punya beberapa bentuk. Nah, satu huruf itu bisa berubah bentuk tergantung dengan posisinya. Ada yang di awal kata, ada yang di tengah kata, ada yang di akhir kata, atau bisa berdiri sendiri. Contohnya misalkan huruf ba. Kalau misalkan dibentuk bentuk sendiri, itu udah ba. Nah, yang di awal itu bisa disambung dengan huruf ya setelahnya, atau di tengah juga bisa disambung dengan huruf. Nah, kalau yang di tengah, huruf ba yang di tengah itu bisa disambung di huruf yang sebelumnya, disambung dengan huruf yang sebelumnya, atau mungkin disambung dengan huruf setelahnya, atau di akhir kata. Di akhir kata itu bisa disambung dengan huruf yang sebelumnya, sama dengan yang di tengah. Nah, ini kenapa tulisan Arab itu terlihat fleksibel dan menyambung.
Nah, selanjutnya lagi ada ciri khasnya, yaitu tidak semua huruf bisa disambung ke sesudahnya. Nah, ada berapa huruf yang tidak bisa disambung ke sesudahnya? Ada 6 huruf yang tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Nah, yang pertama ada alif, dal, dha, ro, zai, sama wa. Nah, huruf ini tetap bisa disambung ke sebelumnya, tapi tidak ke setelahnya. Nah, selanjutnya ada pembagian huruf hijaiyah dalam syorof. Nah, dalam ilmu syorof itu, huruf hijaiyah ini biasanya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada huruf sahih atau bisa dibilang huruf yang kuat. Kenapa dibilang huruf yang kuat? Karena huruf-huruf ini tidak mudah berubah atau menyebabkan perubahan pada kata. Yang selanjutnya ada huruf mu'tal atau bisa dibilang dengan huruf lemah. Nah, huruf mu'tal ini ada tiga huruf yang biasa dikenal dengan huruf ilat. Huruf ilat itu ada alif, waw, sama iya. Nah, kenapa disebut lemah? Karena huruf ini sering berubah bentuk, gugur, atau misalkan mempengaruhi wazan dan atau pola katanya. Nah, kedua kategori ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk memahami tasrif. Tapi detailnya nanti kalau misalkan kita udah. Nah, selanjutnya lagi ada fungsi huruf hijaiyah dalam kata. Nah, huruf hijaiyah ini adalah tadi pondasi pembentukan kata. Setiap kata bahasa Arab biasanya itu dibentuk dari 3 huruf dasar, yaitu yang biasa disebut itu huruf asal atau huruf asli. Contohnya misal punya huruf kaf, ta, sama ba. Nah, bisa dari kaf, ta, sama ba itu mempunyai makna menulis. Tapi dari dari sini lahirlah kata-kata yang lain. Misalkan ada kataba atau kitabun atau maktubun atau maktabatun, nah, dan lain sebagainya. Nah, semua itu berawal dari huruf hijaiyah. Nah, yang terakhir, mengapa kita harus paham huruf hijaiyah? Karena kalau misalkan kita salah membaca huruf, maka yang pertama maknanya bisa berubah total, atau misalkan wajan pola katanya bisa salah, bahkan hukum bacaannya juga pun ikut salah. Contohnya misalkan punya kata baro'a misalkan. Baro'a itu mempunyai makna menyembuhkan. Tapi ada lagi kata baro, nah, bisa mempunyai makna mengasah pensil. Tapi ada lagi barro, itu pakai tasdid. Nah, itu maknanya kebaikan. Nah, hurufnya itu hampir sama dari baro'a, barro, sama barro. Nah, tapi maknanya sangat berbeda. Nah, jadi kesimpulan singkatnya nih, huruf hijaiyah itu adalah alfabet bahasa Arab. Nah, jumlahnya ada berapa? Ada 29. Nah, bentuk huruf itu bisa berubah sesuai dengan posisinya. Nah, ada huruf yang bisa menyambung, ada juga yang huruf yang tidak bisa disambung. Nah, dalam syorof, huruf itu dibagi menjadi 2 tadi. Ada huruf sahih dan ada huruf mu'tal. Nah, memahami huruf hijaiyah adalah langkah pertama sebelum belajar perubahan kata. Terima kasih. Nah, alhamdulillah itu tadi sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya bahas tadi tentang huruf hijaiyah itu bisa bermanfaat, juga menambah pemahaman kita dalam belajar. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Sajid TB Abdul Hamid MAG selaku dosen pengampu, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang jelas atau bahkan kesalahan dalam pengucapan atau juga ada kekurangan dalam penyusunan materi. Semua itu murni dari keterbatasan saya sebagai manusia yang masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.